Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya namanya Putri, salah satu dosen program studi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI tahun 2023 pada batch pertama dengan jenis beasiswa yaitu dosen perguruan tinggi akademik atau PTN pada jenjang S3 atau doktoral. Selama proses seleksi ada beberapa hal yang bisa saya ambil sebagai pengalaman seperti itu ya. Mungkin yang utamanya itu bisa saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah ketika saya mengalami penolakan pada seleksi administrasi sehingga saya harus mengikuti proses sanggah di waktu sanggah yang memang disediakan oleh panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melakukan penundaan studi di mana seharusnya saya mengikuti perkuliahan di semester ganjil ya, semester ganjil tahun akademik 2023-2024, tetapi karena eh, belum ada kepastian dari beasiswa sebagai sumber pendanaan saya, sehingga saya memilih untuk melakukan penundaan studi di semester genap tahun akademik 2023 dan 2024. Seperti itu. Jadi, eh, sekedar informasi juga bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan pada DPI atau mungkin yang kemarin sempat mengalami kegagalan gitu ya pada saat proses seleksi di batch pertama, insya Allah akan ada eh, pembukaan atau pembukaan pendaftaran di tahun ini pada batch yang kedua. Kemungkinan sih di bulan Oktober ya kalau informasi yang saya dapat seperti itu. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin mencoba, silahkan mempersiapkan diri dari sekarang itu. Dan harapannya dengan sharing yang saya sampaikan pada video saya hari ini, itu bisa sedikit memberikan gambaran kepada rekan-rekan untuk mengikuti proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya sebelum saya bercerita pengalaman saya ketika proses seleksi kemarin, ada baiknya saya menjelaskan gambaran umum apa sih beasiswa pendidikan Indonesia itu gitu ya. Jadi PPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan program beasiswa pemerintah Indonesia dengan berdasarkan amanat Dewan Penyantun LPDP dan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui BPPT dan atau unit-unit utama di lingkungan Kemendikbudristek yang didanai oleh LPDP seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada yang masih belum membaca lebih jauh gitu ya buku panduan dari BPI atau LPDP itu seperti apa. Jadi sebenarnya dari beasiswa LPDP dan beasiswa BPI ini itu memiliki beberapa kesamaan dan terdapat beberapa perbedaan. Untuk per, apa kesamaannya mungkin ada beberapa dokumen yang disyaratkan itu sama, tetapi mungkin rentang nilainya atau passing grade-nya itu berbeda. Mungkin seperti itu secara umum ya. Kemudian dari segi pendaftar. Untuk beasiswa LPDP itu siapapun bisa mendaftar asalkan dapat memenuhi persyaratan umumnya. Namun untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini yang disasar yang di yang menjadi sasaran adalah tenaga pendidik seperti guru dan dosen,
kemudian pelaku budaya, dan siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Jadi, seperti saya, karena saya adalah seorang dosen, maka diarahkan untuk apply atau mendaftar pada beasiswa pendidikan Indonesia seperti itu. Dan untuk dosen, alhamdulillah saya sudah dosen PNS ya, dan bekerja di perguruan tinggi negeri, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi dosen-dosen yang dari perguruan tinggi swasta juga itu juga bisa mendaftar pada PPI ini seperti itu. Jadi gambaran kasarnya seperti itu ya perbedaan LPDP dan BPI. Kemudian di sini ada beberapa jenis beasiswa bergelar, baik dari jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya jelaskan pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa dengan jenis beasiswa yaitu pendidikan PTA jenjang S3 seperti itu. Nah, di situ yang di sebelah kiri ini rekan-rekan bisa lihat bahwa untuk pendidikan PTA syarat-syaratnya yaitu yang pertama dosen tetap dan aktif di bawah Kemendikbudristek. Yang kedua, tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri pendidikan akademik. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Jadi, untuk skema atau jenis beasiswa PTA ini bisa dosen dan tenaga kependidikan seperti yang ada pada tabel ini. Kemudian, eh, list perguruan tinggi mana saja yang bisa kita pilih sebagai perguruan tinggi tujuan itu bisa dilihat pada link yang ada di sebelah kiri ini. Jadi eh, biasanya panitia itu akan melihat apa perguruan tinggi yang dituju itu terdapat pada list perguruan tinggi yang memang bisa menjadi tujuan PPI. Tetapi kalau seandainya tidak, bagaimana itu harus diklarifikasi lagi ke panitia karena bisa jadi setiap tahunnya, setiap periodenya itu list perguruan tingginya bisa berbeda seperti itu. Itu terkait jenis beasiswa. Dan untuk jenis beasiswa yang lain, apabila Bapak Ibu ingin melihat, bisa dilihat pada buku panduannya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa persyaratan pendaftar dari beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau di buku panduan itu ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Dan yang saya tulis di sini adalah persyaratan umum dan khusus untuk calon pendaftar dosen PTA. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang akan saya jelaskan ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan seperti itu. Yang pertama, persyaratannya yaitu warga negara Indonesia bisa ditunjukkan atau dibuktikan dengan KTP. Kemudian yang kedua telah diterima oleh PT tujuan yang dapat ditunjukkan dengan adanya berkas LOE unconditional atau surat tanda terima tanpa syarat yang masih berlaku. Jadi uh, ini penting untuk LOE unconditional karena saya belum tahu pasti, cuma beberapa informasi yang pernah saya dengar beberapa periode yang lalu untuk LOE conditional itu masih bisa. Tetapi untuk periode yang kemarin yang saya ikuti itu harus menggunakan LOE unconditional seperti itu. Nah, LOE unconditional ini seperti apa? Nanti saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga,
untuk LOE conditional di sini hanya untuk sponsor pendanaan atau beasiswa, kemudian ijazah, dan transkrip yang berisi nama calon mahasiswa, prodi, perguruan tinggi, dan kondisi apa saja yang belum terpenuhi serta kapan periode perkuliahan itu akan dimulai seperti itu. Jadi LOE conditional ini masih boleh digunakan ketika kondisi yang belum terpenuhi itu terkait beasiswa, ijazah, dan transkrip seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pihak berwenang paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal pendaftarannya. Seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mendaftar di batch kedua, maka dari sekarang bisa dipersiapkan dan dipastikan bahwa surat keterangan sehat dan bebas narkoba itu masih berlaku ketika Bapak Ibu sedang mendaftar seperti itu. Kemudian untuk surat keterangan sehat itu sebenarnya kalau di buku panduan minimal boleh dari puskesmas setempat. Dan untuk bebas narkoba ini dikeluarkan oleh klinik atau rumah sakit atau dokter atau lembaga yang memang berwenang dalam pengeluaran bebas atau surat bebas narkoba tersebut. Tetapi untuk saya kemarin pengalaman saya pribadi, saya mengurus surat keterangan sehat dan bebas narkoba pada satu tempat yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi seperti itu. Jadi silakan dipertimbangkan terkait dana, waktu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menandatangani surat pernyataan pendaftaran beasiswa bergelar sesuai dengan format. Yang kemudian ada juga surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan selama menjadi penerima beasiswa bergelar dan atau memiliki surat tugas belajar yang berstatus ASN seperti itu. Nanti formatnya seperti apa ada di slide berikutnya. Kemudian untuk persyaratan berikutnya adalah menyusun esai yang berisi tentang komitmen kontribusi ke instansi asal atau penegara pasca studi. Contohnya seperti menjelaskan tentang deskripsi diri, peran apa yang dilakukan, bagaimana cara mewujudkan peran tersebut, dan kita diminta untuk memberi penilaian terhadap diri kita sendiri seperti itu. Untuk jelasnya juga nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian poin selanjutnya di sini adalah poin terpenting ketika kita akan melanjutkan pada jenjang S3, yaitu di mana kita sudah harus mempunyai rencana studi atau rencana riset dalam bentuk proposal. Nah, proposal di sini minimal berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode atau desain penelitian, manfaat, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Seperti itu. Kemudian ada surat rekomendasi akademik minimal 1, kemudian memenuhi ketentuan usia, skor bahasa, dan IPK, yang itu bisa dilihat pada buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Selanjutnya, melampirkan surat izin mendaftar dari pimpinan berwenang minimal dekan, dan yang terakhir ini adalah persyaratan khusus untuk dosen PTA S3 yaitu memiliki NIDN atau NIDK seperti itu ya. Jadi yang berprofesi sebagai dosen harus memiliki NIDN atau NIDK. Jadi hal-hal atau poin-poin tadi yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar DPI
tema PTA jenjang S3. Selanjutnya, saya ingin eh, menyampaikan dan menjelaskan terkait LOE unconditional yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Di sini LOE unconditional merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pendaftar yang menunjukkan bahwa calon penerima beasiswa atau mahasiswa itu telah benar-benar diterima oleh perguruan tinggi tujuan. Jadi, mengapa LOE unconditional ini dimiliki? Karena panitia ingin memastikan bahwa memang calon penerima beasiswa itu memang benar-benar telah diterima. Karena jangan sampai nanti ketika sudah mendapatkan beasiswa atau sudah go nih beasiswanya, tetapi masih terdapat kendala pada proses pendaftaran di perguruan tinggi yang dituju, seperti itu, sehingga akan mempengaruhi proses selanjutnya. Begitu ya. Jadi intinya adalah ingin memastikan bahwa mahasiswa tersebut sudah diterima di kampus tujuan, seperti itu. Kemudian, setiap perguruan tinggi itu memiliki format dokumen yang berbeda-beda. Surat ini minimal berisi nama, prodi, PT tujuan, dan periode perkuliahan. Nah, di samping itu adalah contoh LOE unconditional yang saya miliki ketika saya mendaftar di program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri dengan jenjang S3 di Institut Teknologi Bandung. Jadi eh, bisa dilihat pada gambar bahwa eh, file tersebut atau dokumen tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa pada program studi dan perguruan tinggi yang dituju, dan juga menunjukkan bahwa periode registrasi atau periode perkuliahannya itu di semester ganjil atau genap di tahun berapa, seperti itu. Dan yang ini saya terima ketika saya belum melakukan penundaan studi, ya. Jadi hanya menunjukkan saya diterima, kemudian selanjutnya saya harus melakukan pendaftaran ulang dan lain sebagainya, seperti itu. Dan untuk lampirannya di situ ada nama, nomor spasi, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian eh, keterangan bahwa telah diterima di program Pascasarjana ITB pada program studi teknik kimia dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan yang perlu diingat, setiap kampus mungkin memiliki format yang berbeda-beda, sehingga eh, kita tidak bisa menentukan mana sih atau format bakunya seperti apa, itu tidak ada, karena itu kembali lagi kepada eh, kebijakan dari kampus masing-masing. Nah, kemudian di sini ada surat pemberitahuan pengalihan. Jadi yang saya maksud di awal dengan penundaan studi itu tadi, ketika saya sudah mendapatkan LUE yang kondisional dan saya sudah bisa melakukan daftar ulang untuk bisa mengikuti perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2023-2024, tetapi karena belum adanya kepastian dari BPI, karena pada saat itu masih pada proses seleksi, sehingga saya harus melakukan atau mengajukan permohonan penundaan studi, seperti itu. Dan apa namanya, suratnya seperti apa, rekan-rekan bisa lihat di gambar seperti itu ya. Keputusan untuk mengajukan permohonan penundaan studi tadi juga saya peroleh
dari saran promotor. Jadi beliau mengatakan bahwa sebaiknya saya start kuliah itu ketika sudah mendapat kepastian dari beasiswa yang akan menjadi sumber pendanaan studi lanjut saya, seperti itu. Kemudian untuk penundaan ini juga itu akan berbeda atau mungkin mempunyai format tersendiri pada masing-masing kampus. Jadi eh, apabila rekan-rekan ingin mengajukan penundaan, itu baiknya lebih aktif lagi untuk bisa berkomunikasi dengan pihak kampus, kebijakannya seperti apa, dan bagaimana prosedurnya. Seperti itu. Kemudian, untuk maksimal melakukan penundaan itu hanya sebanyak satu kali, bisa satu semester atau satu tahun, bergantung pada prodi yang kita pilih. Jadi contohnya ketika saya memilih program studi teknik kimia di ITB, itu ketika saya mengajukan penundaan satu kali, penundaan tersebut dilakukan selama satu semester. Ada juga mungkin prodi yang ketika melakukan penundaan, itu penundaannya selama satu tahun periode akademik atau selama 2 semester, seperti itu ya. Nah, di sini eh, untuk di ITB ya, karena saya mendaftarnya di ITB, ketika saya mengajukan surat penundaan, maka saya diwajibkan untuk membayar biaya pengalihan sebesar 1 juta untuk memenuhi persyaratan tadi. Sehingga ketika saya sudah melunasi pembiayaan tersebut, maka saya akan mendapatkan surat pemberitahuan pengalihan ini. Dan di sini untuk lampirannya itu disebutkan seperti ini, berdasarkan hasil seleksi program pasca sarjana ITB, bersama ini disampaikan bahwa namanya siapa, nomor seleksi berapa, dan seterusnya, itu dilakukan, disampaikan status penerimaan calon mahasiswa tersebut di program pasca sarjana ITB pada semester 1 tahun akademik 2023-2024 dialihkan ke periode penerimaan selanjutnya, yaitu pada semester 2 atau semester genap di tahun 2023 dan 2024, seperti itu. Jadi eh, saya melakukan penundaan karena berbagai pertimbangan dan mendapat saran dari promotor seperti demikian, sehingga saya mengajukan surat penundaan. Kemudian ada juga yang bertanya-tanya ketika itu di grup, ada tidak yang lolos administrasi tetapi melakukan penundaan studi gitu ya, karena mungkin ketika tidak lolos administrasi, ada yang berpikir apakah karena saya melakukan penundaan studi sehingga eh, tidak lolos di seleksi administrasi seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk penundaan studi itu tidak menjadi masalah di administrasi. Tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus, contohnya penundaan studi atau mungkin eh, periodenya itu berapa lama, seperti itu. Mungkin itu aja sih yang menjadi catatan. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa melihat secara detail di buku panduannya, gitu ya. Kemudian surat pernyataan pendaftar. Jadi di sini eh, berkas atau dokumen yang dibutuhkan salah satunya selain LOE, kemudian ada surat penundaan studi, ada juga ini surat pernyataan pendaftar. Ini formatnya saya ambil dari buku panduan pendaftaran BPI. Di sini saran saya, Bapak Ibu ketik ulang, kemudian eh, jangan lupa di sini dituliskan waktu dan tempat. Kemudian yang memberi pernyataan adalah
calon penerima beasiswa dan dilakukan di atas materai 10.000. Pesan saya ketika di buku panduan itu ada format khusus atau memang ditunjukkan formatnya, maka baiknya Bapak Ibu tidak memodifikasi, tidak mengganti, ataupun yang lain. Jadi harus plek sama dengan format yang sudah dibuat atau diberikan pada buku panduan seperti itu. Kemudian ini juga ada surat bersedia dibebas tugaskan. Nah, pada dokumen ini juga saya mengalami kendala ketika proses administrasi di mana saya ditolak seleksi administrasinya karena pada dokumen ini saya tidak membubuhkan stempel instansi. Padahal di format itu hanya ditulis seperti ini, mengetahui pimpinan instansi. Jadi saya berpikir hanya tanda tangan saja seperti itu. Karena di template yang lain ketika itu membutuhkan stempel maka akan dituliskan stempel instansi seperti itu di bagian tanda tangannya seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Pada dokumen ini saya mengalami kegagalan saat seleksi administrasi. Dokumen ditolak sebab tidak membubuhkan stempel instansi, padahal di format surat tidak menggunakan stempel instansi. Nah, ketika pengumuman seleksi administrasi itu muncul gitu ya, kan pasti ada yang diterima, ada yang ditolak, termasuk saya. Alasan penolakannya itu berbagai macam. Ada yang belum melengkapi dokumen, ada yang LOP-nya tidak sesuai, ada yang belum stempel, dan lain-lain. Saya kurang hafal karena eh, terlalu banyak alasan penolakan yang memang diterima oleh pendaftar BPI saat itu. Kemudian setelah di situ eh, calon pendaftar atau calon penerima BPI yang mengalami penolakan sama seperti saya, kurang stempel instansi, itu langsung membuat grup tersendiri. Itu kan ya, membuat grup tersendiri, kita berdiskusi ini baiknya seperti apa, harus bagaimana proses perbaikannya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kami memutuskan dan bersepakat untuk hanya membubuhkan sampel instansi pada surat yang dulu pernah kita upload seperti itu. Jadi kita tidak merubah format, tidak merubah apa-apa. Kita hanya menambahkan stempel instansi sesuai dengan saran dari reviewer seperti itu. Kemudian ada juga yang memberikan informasi bahwa teman saya tanpa stempel lolos gitu kan. Ya sudah berarti memang mungkin sudut pandang dari masing-masing review berbeda dan itu kembali lagi ke rezeki kita masing-masing seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena saya ditolak saat seleksi administrasi, maka saya mengikuti kesempatan untuk sanggah di masa sanggah yang diberikan oleh panitia dengan waktu yang sangat terbatas, kurang lebih 2 sampai 3 hari kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi contohnya kalau nggak salah waktu itu saya keluar hasil administrasi itu di jam 8 malam. Kemudian 2 atau 3 hari esoknya itu kita punya kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang dinilai oleh reviewer itu kurang cocok, kurang layak, atau kurang memenuhi seperti itu. Dan batasannya itu hanya 2 sampai 3 hari dari pengumuman itu disampaikan. Kemudian sharing dan komitmen sesama pendaftar sangat membantu. Jadi maksud saya seperti ini, ketika kita mengalami kegagalan yang sama di hal yang sama, kita bersepakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang sama sehingga memang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar
memfasilitasi apa yang diinginkan oleh reviewer dan kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk memenuhi persyaratan apapun yang diminta oleh panitia atau reviewer seperti itu. Nah, ini contohnya eh, tampilan yang muncul di akun saya ketika saya mengalami penolakan. Nah, yang warna biru itu adalah panah yang warna biru itu adalah kondisi sekarang. Jadi saya akan mulai lolos seleksi untuk batch 1 pada tahun 2023. Nah, yang warna merah ini, panah merah ini adalah catatan dokumen yang membuat saya gagal di administrasi. Jadi keterangannya seperti ini. Ditolak surat pernyataan bersedia dibebas-tugaskan tanpa stempel instansi. Seperti itu. Jadi ketika sudah ada keterangan seperti ini, maka ada form pengajuan sanggahan. Form pengajuan sanggahan ini eh, saya tuliskan, jadi kita bisa menuliskan pesan dan kita bisa mengirimkan kembali atau mengunggah kembali dokumen yang sudah diperbaiki seperti itu. Jadi tampilannya nanti seperti ini, gitu ya. Nah, sebagai gambaran juga ketika nanti akan sudah mendaftar, kurang lebih form atau data yang harus dilengkapi bisa lihat pada poin-poin yang ada di sebelah kiri ini. Contohnya ada beasiswa, biodata, informasi keluarga, riwayat pendidikan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah tampilan di akun saya ketika saya mengalami kegagalan atau penolakan di seleksi administrasi. Kemudian di sini esai. Esai ini diminta untuk semua jenjang atau semua jenis beasiswa dengan ketentuan menggunakan bahasa Indonesia terdiri dari 1.500 hingga 2.000 kata, kemudian menjelaskan tentang deskripsi diri, peran dan cara mewujudkannya, dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Seperti itu. Kita bahas dari yang pertama ya. Jadi kalau tidak salah, esai yang saya tulis itu kurang lebih sekitar 1.700-an kata. Dan kalau tidak salah kurang lebih 3 halaman, 4 ya kalau nggak salah seperti itu. Kemudian apa saja yang saya jelaskan pada deskripsi diri? Yang pertama di sini saya memperkenalkan diri saya sendiri atau identitas, kemudian latar belakang keluarga saya, latar belakang pendidikan S1 dan S2, kemudian nilai-nilai yang dipegang dalam melakukan segala hal. Contohnya seperti misalnya ketika menceritakan diri saya, memperkenalkan diri saya mengatakan bahwa saya mempunyai nilai-nilai khusus atau nilai-nilai yang seperti apa dalam segala hal. Jadi, nilai-nilai ini merupakan kelebihan atau yang menjadi pembeda saya dengan orang yang lain, dan nilai tersebut harapannya dapat memberikan penilaian tambah dari asesor atau reviewer terhadap diri saya seperti itu. Kemudian menceritakan pengalaman menarik atau berharga. Contohnya mungkin ketika mengikuti proyek penelitian skala nasional dan internasional selama pendidikan S1 dan S2, atau mungkin mendapatkan beasiswa S2 dan langsung kuliah tanpa menunggu wisuda S1 dan seterusnya. Jadi untuk pengalaman menarik dan berharga itu menurut saya eh, bergantung pada sudut pandang masing-masing individu seperti itu ya. Jadi mungkin menurut saya menarik, bisa jadi menurut orang lain tidak menarik gitu kan. Menurut saya berharga, tapi mungkin menurut orang lain tidak berharga. Tapi tidak masalah, sampaikan saja apa yang memang terjadi, kondisi realnya seperti apa, dan itu memang benar-benar menjadi informasi yang baik untuk memperkaya informasi diri Anda seperti itu. Kemudian saya juga menjelaskan topik riset selama S1 dan S2. Kebetulan topik S1, S2 itu adalah linear, di mana S1 saya membahas tentang pati singgung, dan di tesis saya memperdalam topik penelitian itu. Dan nanti rencana di S3 saya tetap
dengan topik yang sama tetapi dengan pokok bahasan yang lain seperti itu. Kemudian saya jelaskan profesi saat ini dan alasan memilih profesi saat ini, dan kemudian saya kaitkan atau hubungkan dengan rencana studi saya di jenjang S3 seperti itu. Jadi ini tidak ada apa namanya, tidak ada format yang baku harus apa saja yang dijelaskan atau diceritakan, tapi untuk saya kemarin, pengalaman saya kemarin, deskripsi saya kurang lebih seperti ini. Kemudian peran dan cara mewujudkannya. Jadi sebenarnya reviewer mungkin ingin tahu apa sih yang akan kita berikan, apa sih yang akan bisa kita hasilkan setelah kita menyelesaikan studi kita. Nah, karena saya seorang dosen, saya mempunyai cita-cita jangka panjang, yaitu menjadi seorang guru besar. Kemudian saya juga menjelaskan tujuan jangka pendeknya setelah menyelesaikan studi. Contohnya, ketika sudah menyelesaikan studi, akan kembali ke program studi awal, kemudian sharing pengalaman, sharing pengetahuan, mengembangkan riset, dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung individu masing-masing, menjelaskan secara konkret dan kalau bisa beserta durasi atau periode berapa lama kita akan mencapai tujuan itu, seperti itu. Kemudian penilaian diri di sini meliputi kekuatan, kelemahan, pengalaman yang membanggakan, boleh menjelaskan capaian apa saja yang diraih selama menjadi dosen, pengalaman kurang membanggakan, dan hal yang disesali, seperti itu. Jadi uh, untuk esai saya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, nah di sini ada catatan menurut saya, ini menurut pendapat pribadi saya ya. Jadi esai itu merupakan bentuk untuk mempromosikan diri kita, namun tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu merendahkan diri seperti itu. Jadi katakan apa yang ada sesuai dengan fakta atau kondisi realnya seperti apa. Kemudian kegagalan, kekurangan, atau kesalahan yang pernah dilakukan itu bukan merupakan hal yang tidak baik. Namun dari kesalahan tersebut bagaimana caranya kita untuk memperbaiki diri. Jadi karena mungkin di masa lalu kita mempunyai kesalahan atau pengalaman yang disesali itu, terus kita nggak mau menunjukkan itu karena takut dipandang rendah atau bagaimana. Tapi menurut saya, menurut pandangan saya pribadi, hal itu yang harusnya bisa menjadi pengalaman dan menjadi alasan untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang bisa didapat ketika kita proses dari kesalahan di masa yang lalu. Kemudian narasi yang ditulis di esai akan menjadi bahan yang digunakan oleh interviewer saat wawancara. Jadi um, membahas tentang wawancara. Jadi kemarin saya merasa interviewer itu mengkonfirmasi, mengklarifikasi gitu ya apa yang saya tulis pada esai. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berkembang dari apa yang saya jawab seperti itu. Jadi kalau ditanya pertanyaan wawancara itu apa saja, mungkin setiap peserta mempunyai atau mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. Tapi pengalaman saya itu tidak jauh dari esai. Jadi kalau menurut saya itu kurang lebih eh, 80% pertanyaan dari ketiga interviewer itu ada pada apa yang kita tulis, baik dari esai dan eh, proposal yang kita buat. Kemudian selebihnya 15-20% itu pertanyaan berkembang dari apa yang kita respon, kita jawab ketika interviewer itu memberikan pertanyaan kepada kita. Seperti itu.
Kemudian di sini ada proposal, ini adalah bagian terpenting selain esai pada jenjang S3. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk calon pendaftar S3 itu harus benar-benar menyusun proposal dengan baik. Contohnya seperti apa? Dengan baik itu bukan berarti kita sempurna ya. Saya sempurna itu metodenya A, B, C, D itu udah sesuai, udah eh, konkret, sudah pasti gitu. Bukan seperti itu, tapi menurut saya yang baik adalah terdapat satu pemikiran antara saya dan calon promotor saya. Jadi maksudnya seperti ini. Eh, Baiknya ketika akan menulis proposal itu kita berdiskusi terlebih dahulu dengan calon promotor. Karena calon promotor utama saya itu ada di ITB dan calon promotor anggota saya itu merupakan dosen pembimbing skripsi dan tesis, maka saya berdiskusi dengan beliau-beliau arah arahnya kemana, alasannya mengapa kok harus dilakukan penelitian ini dan nantinya apa sih yang kita akan berikan ketika penelitian kita itu sudah selesai seperti itu dan metode yang dilakukan itu bentuknya seperti apa itu ya. Jadi baiknya sebelum wawancara atau sebelum membuat proposal itu kita diskusi terlebih dahulu dengan calon promotor. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada perubahan proposal dari yang kita upload dengan yang saat kita melakukan wawancara. Itu tidak masalah, sampaikan saja bahwa eh, ketika upload progresnya seperti itu. Dan ketika sudah upload sampai sekarang, saya sempat berdiskusi kembali dengan calon pembimbing saya, calon promotor saya, sehingga kemungkinan arahnya akan seperti ini, atau perbedaannya apa. Nah, menurut saya itu akan menjadi nilai positif karena apa? Oh iya, memang yang bersangkutan ini sudah sering berinteraksi atau sering berdiskusi dengan calon promotornya, seperti itu. Itu menurut saya akan menambah nilai untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian baiknya riset S3 sesuai dengan bidang keahlian dan riwayat penelitian sebelumnya, walau mengambil prodi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Saya S1 di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Saya S2 di Teknologi Agroindustri, dan saya sekarang mengajar di program studi Teknologi Pangan, di mana sebenarnya walaupun secara nomenklatur itu berbeda, tetapi sebenarnya yang saya pelajari, yang saya teliti itu sama, yaitu di proses pengolahan pangan, seperti itu. Kemudian ketika saya lanjut studi, saya mengambil program studi teknik kimia, di mana di teknik kimia itu ada beberapa bidang keahlian yang salah satunya adalah proses rekayasa pangan, seperti itu. Nah, kemudian di S3 nanti saya juga akan tetap melanjutkan atau mengembangkan bahan-bahan pangan yang memang menjadi bahan awal ketika saya S1 dan S2 selama penelitian seperti itu. Kemudian pengalaman saya ketika wawancara, interviewer itu akan membuka Google Scholar kita. Jadi ketika saya interviewer pada interviewer yang kedua, itu saya ditanya berapa publikasi yang sudah Anda publikasikan selama menjadi dosen, gitu kan? Saya jawab ketika itu saya kurang tahu pasti berapa jumlahnya, tetapi yang saya ingat adalah sekian, gitu ya. Jadi menurut saya ketika rekan-rekan mempunyai publikasi, baiknya sering diupdate Google Scholar-nya, karena itu juga akan menjadi penilaian interviewer terhadap kinerja kita selama menjadi dosen, seperti itu. Kemudian, alhamdulillah juga ketika kita bisa menghasilkan banyak tulisan dan juga banyak yang mensitasi atau mengutip seperti itu ya. Jadi kemarin kalau saya menjelaskan apa
yang saya hasilkan ketika menjadi dosen, yaitu salah satunya itu dalam bentuk tulisan dan jumlah kutipannya menurut saya cukup lumayan gitu ya. Jadi dengan tingginya kutipan menurut saya eh, maka semakin banyak orang-orang itu tertarik atau memang penelitian yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi pesan saya sering mengupdate Google Scholar karena itu bukti nyata bahwa kita sudah mempublikasikan sekian artikel di eh, di mana namanya di beberapa jurnal seperti itu ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, topik riset wajib didiskusikan dengan calon promotor, kemudian alasan pemilihan topik riset harus jelas dan memang sangat penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir, topik riset harus jelas dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi itu kurang lebih yang perlu diperhatikan ketika penyusunan proposal. Kemudian di sini ke surat rekomendasi akademisi, di sebelah kanan itu ada contoh baku dari buku panduan BPI untuk surat rekomendasi akademik. Nah, di sini jumlahnya itu minimal satu, tetapi saya melampirkan dua, yaitu dari calon promotor utama yang ada di Prodi Teknik Kimia dan dosen pembimbing saat S1 dan S2 sebagai calon promotor anggota yang ada di Prodi eh, Universitas Negeri Jember seperti itu. Kemudian surat ini diharapkan dapat meyakinkan reviewer bahwa beasiswa ini sangat dibutuhkan oleh pendaftar, seperti pendaftar ini sudah layak, telah memenuhi persyaratan, akan melakukan riset dengan pemberi rekomendasi, dan dapat lulus secara tepat waktu. Jadi, kenapa kok perlu ada rekomendasi? Karena eh, sebenarnya surat ini harapannya dapat meyakinkan reviewer untuk bisa memberikan pendanaan kepada pendaftar tersebut. Jadi mungkin teman-teman bisa dipertimbangkan kira-kira siapa yang apa namanya dimintain untuk memberikan rekomendasi akademik seperti itu. Dan yang ini adalah surat izin mendaftar oleh pimpinan. Di sini tertulis ada kop instansi, kemudian di sebelah bawah ini ada stempel dan tanda tangan ya. Yang saya maksud tadi di atas yang ada tulisan stempel itu seperti ini, stempel dan tanda tangan. Tapi di yang tadi kan tidak ada stempel, jadi makanya saya tidak memberikan stempel pada surat tersebut. Nah, kalau yang ini sudah jelas ada kod instansi, kemudian ada keterangannya, dan di akhirnya ada stempel dan tanda tangan pemberi izin. Buku panduan pendaftaran ini bisa diakses pada link berikut ya. Jadi ini 2023, insya Allah masih berlaku untuk batch 1 dan batch 2, tapi untuk tahun depan rekan-rekan bisa cek lagi di akun beasiswa, di website Beasiswa Pendidikan Indonesia, siapa tahu ada perubahan seperti itu. Kemudian ini ada mekanisme pendaftarannya, jadi rekan-rekan bisa mendaftar secara daring di sini www.beasiswa.kemdikbud.go.id, kemudian mengunggah dokumen dan persyaratan dan mengisi form. Jadi langkah awal yang dilakukan adalah membuat akunnya ini. Jadi ada login di sini. Kalau seandainya masih belum punya akun, maka daftar lebih dahulu, register, maka muncul gambar yang seperti di kanan ini. Jadi rekan-rekan nanti harus melengkapi seperti nama, nick, alamat email, dan lain sebagainya, baru mendaftar. Setelah mendaftar, rekan-rekan bisa login pada laman yang sebelumnya itu. Kemudian di sini ada mekanisme seleksi dan penetapan, ada seleksi administrasi, seleksi wawancara, kemudian rapat pleno hasil seleksi, dan administrasi dan wawancara. Jadi informasi dari Pak Anton kemarin, setiap minggunya setelah proses wawancara selesai, maka
interviewer itu akan melakukan rapat pleno untuk menyampaikan hasil seleksi dari masing-masing peserta. Nah, di rapat pleno ini nanti akan disampaikan bagaimana kondisi atau penilaian terhadap calon pendaftar atau calon penerima beasiswa. Nah, setelah di sini, jadi yang menentukan bukan interviewernya ketika wawancara, tetapi interviewer ketika kita wawancara itu memberikan penilaian dan menyampaikannya pada rapat pleno besar. Nah, pada rapat itu dihadiri oleh berbagai interviewer yang sudah melakukan interview ke peserta seperti itu. Jadi yang memiliki hak untuk menentukan bukan interviewer kita individu, tapi forum interviewer yang menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia ini seperti itu. Setelah di hasil dari rapat pleno ini, maka akan langsung dilakukan penetapan untuk penerima beasiswa. Nah, di sini untuk batch 1 kemarin ada jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil. Jadi kemarin itu pendaftaran untuk yang dalam negeri, karena saya PTA dalam negeri ya, itu dimulai dari 2 Mei hingga 30 Juni. Jadi batas akhir upload dan melengkapi berkas itu tanggal 30 Juni 2023. Kemudian pengumuman akhir itu ada pada 27 September. Jadi kurang lebih selama eh, penutupan pendaftaran sampai pengumuman hasil wawancara itu kurang lebih selama 3 bulan seperti itu. Dan ini adalah contoh email yang saya peroleh ketika saya sudah dinyatakan lolos seleksi dan diterima sebagai penerima BPI Kemendikbudristek tahun 2023 seperti itu. Nah, ini apa yang selanjutnya harus Bapak Ibu lakukan, rekan-rekan harus lakukan. Yang pertama adalah tentukan dan mantapkan pilihan. Contohnya, mantapkan untuk melanjutkan studi, menentukan perguruan tinggi mana dan prodi apa. Seperti itu harus dimantapkan dari sekarang. Kemudian siapkan diri dari sekarang. Jadi siapkan diri itu baik moral, kemudian material, dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan dengan matang karena agar eh, tidak berat ketika proses seleksinya seperti itu. Kemudian berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya menyerahkan hasil kepada Allah dan selalu berpikir positif. Yang terakhir, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi yang sudah ada keinginan kita untuk melanjutkan studi, silakan dimantapkan dari sekarang, persiapkan diri dari sekarang, mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dan selalu berpikir positif. Insya Allah apabila itu jalan kita, rezeki kita, insya Allah akan dilancarkan seperti itu ya. Dan sekarang posisinya kita harus berikhtiar dan berdoa insya Allah bahwa ibu rekan-rekan semuanya akan dilancarkan proses dalam melanjutkan studinya seperti itu ya. Baik, itu saja dari saya sekedar sharing pengalaman yang pernah saya lalui ketika proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Apabila ingin bertanya, boleh mengirimkan pesan atau email pada email yang sudah saya lampirkan atau bisa juga melalui kolom komentar seperti itu.
Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang berencana melanjutkan studi bisa dimudahkan, dilancarkan, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.